Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program sains kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Kontes waria digelar di Jalan Bunga Ejaya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Sebelum kontes digelar, ada pula warga yang menyelenggarakan pertandingan domino selama 2 malam. Kontes waria seperti fashion show itu digelar pada Sabtu 18 November 2023. Kontes waria itu pun kemudian ramai diperbincangkan masyarakat dan tidak sedikit warga yang resah karena mulai terang-terangan waria menggelar kegiatan tersebut. Pembiaran kontes waria legalisasi merupakan perilaku menyimpang. Apakah seharusnya dihukum, bukan diberi penghargaan? Apa ini bagian dari misi LGBT? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi Suharnadi. Bagaimana kabarnya, Bung Ahmad? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa lurus terus gitu ya, Bung Ahmad. Jangan sampai Allah. menceng ataupun ini oleng seperti yang kita saksikan Selamat. ini, Bung Ahmad. Ya, ya. Baik, dan Allah. lagi-lagi publik dibuat heran oleh gelaran fashion show waria yang diadakan di Jalan Ejaya ini, Kota Makassar. Peristiwa ini viral setelah video cuplikan kegiatan fashion show ini beredar lewat media sosial. Apakah para pelakunya harus dihukum, Bung Ahmad? Ya, kalau sebenarnya kan pemerintah kita ini selalu berteriak ya soal karakter, soal etika, soal moral. Bahkan sekarang ini bicara tentang profil Pancasila, manusia Pancasila, begitu ya. Memang saya akui itu absurd ya, tetapi sebenarnya kalau secara naluri ya atau nurani manusia pada umumnya tentu ini perbuatan yang tidak baik ya, tidak beretika, terlebih dalam soal dengan nilai-nilai agama gitu ya. Nah, karena itu kalau soal hukuman itu tentu berhubungan dengan eh, bagaimana konstitusi negara ini. Kalau dalam Islam sudah jelas, tapi apakah kemudian negara kita ini melarang dengan dasar-dasar konstitusi? Kalau iya ya seharusnya itu sebuah pelanggaran dan karenanya tentu mendapatkan hukuman. Itu kan idealnya seperti itu, Mas. Baik, Bung Ahmad, dan juga kita ketahui bersama apakah memang waria ini menyalahi kodrat dan apakah keberadaan kaum LGBT di tanah air sudah mulai mendapatkan penerimaan sosial oleh negara, Bung Ahmad? Ya, tentu kita harus memahami dengan akal sehat ya bahwa eh, manusia itu kan hakikatnya hanya dua jenis kelamin ya, dan itu memang berpasang-pasangan. Bahkan binatang pun juga seperti itu, kan gitu ya. Jadi kalau orang kemudian mengambil sikap atau memilih yaitu untuk sekedar misalnya meniru-niru atau kemudian berperilaku waria dan seterusnya, itu adalah sebuah pilihan. Karena itu bukan kodrat itu. Kalau kodrat itu kan bawaan yang sudah diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan dua jenis itu, kan gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat eh, tayangan-tayangan ya sebenarnya kan kita sehari-hari itu melihat ya tayangan-tayangan yang anggaplah nyeleneh atau berperilaku eh, abnormal ya, meniru lawan jenis gitu perilakunya gitu ya. Itu kan sebenarnya setiap hari kita bisa menyaksikan itu dan nampaknya ada pembiaran kan gitu ya.
mungkin bukan hanya pembiaran, itu mungkin pemakluman atau bahasanya itu lumrahisasi namanya. Jadi kemudian dianggap lumrah gitu. Nah, karena ini dianggap lumrah itu kan seolah-olah negara ini yang memang tidak hadir untuk kemudian memperbaiki karakter, memperbaiki moral, memperbaiki etika, maka itu seolah-olah memang justru membuka, diberikan angin segar gitu untuk perilaku-perilaku yang seperti itu gitu. Nampaknya sih justru seperti itu gitu, Mas Anggi. Juga tadi Anda katakan gitu ya, ini ada pemakluman atau terhadap konten-konten nyeleneh, dan juga kita ketahui bersama di televisi maupun konten-konten media sosial itu banyak menampilkan adegan kebanci-bancian gitu. Bahkan followernya ataupun viewersnya itu sangat banyak. Apakah pembiaran perilaku nyeleneh ini akan merusak akhlak generasi, Bung Ahmad? Ya, jadi tadi saya sebutkan di awal bahwa seolah-olah ya ini ada proses yang disebut dengan lumrahisasi namanya, maklumisasi mungkin gitu ya bahasa. Jadi ada semacam proses pemakluman, proses apa namanya, dianggap itu lumrah. Mungkin awalnya itu kan cuma hiburan, misalnya begitu ya. Itu kan cuma hiburan. Hiburan itu kan nanti menghibur masyarakat supaya tertawa. Kan kalau kita lihat ya hiburan-hiburan di Indonesia itu kan dua dua kemungkinan yang kemudian dianggap itu akan menghasilkan tawa gitu ya. Yang pertama itu bullying gitu ya, selalu begitu ya, selalu merendahkan orang, merendahkan lawan main gitu ya, entah fisiknya, entah segala macam lah itu kemudian itu berharap kemudian diapresiasi dengan tertawa gitu. Yang kedua itu biasanya itu meniru perilaku lawan jenis, yang terutama yang laki-laki ya, laki-laki itu meniru perempuan. Ini banyak sekali kalau kita lihat dan sudah tidak terhitung lah gitu ya. Ini di dalam hiburan loh ya, bukan bukan aslinya, aslinya lebih banyak lagi gitu. Nah, ketika hiburan ini kemudian sebenarnya kan kalau pakai teori dramaturgi, hiburan ini kan sebenarnya refleksi dari fakta sebenarnya. Jadi faktanya memang seperti itu gitu. Ketika hiburan tuh kemudian dibiarkan gitu ya. Memang zaman sekarang ini memang agak aneh juga nih Mas Anggi ya. Jadi yang nyeleneh itu dianggap lumrah, dianggap baik, dianggap itu hiburan gitu. Sementara sesuatu yang baik, misalnya ajaran-ajaran agama itu justru dianggap menjadi tidak lumrah lagi, menjadi aneh gitu kan. Ini kan fakta yang kemudian terjadi di masyarakat negeri kita ini ya. Memang itu bentuknya hiburan, tetapi kalau dibiarkan hiburan itu, maka generasi muda, anak-anak itu kan dia kan seorang peniru ya, peniru ulung. Ketika orang tua itu membiarkan suasana itu, pemerintah juga itu seolah-olah kemudian dianggap benar. Nah, ketika itu dianggap benar, dianggap lumrah, itulah kemudian akan berefek gitu pada generasi muda, itu berefek kepada perilaku yang sama. Artinya apa? Kesimpulannya sederhananya ya perilaku nyeleneh itu akan sangat berpengaruh gitu terhadap kerusakan akhlak, kerusakan moral generasi muda gitu, Mas Anggi. Baik, Bung Ahmad, dan juga bagaimana Islam memberikan sudut pandang dan menyikapi waria maupun transgender yang kerap diperbincangkan halayak, apalagi mereka terkadang mengucapkan seperti terperangkap dalam jiwa yang salah gitu, Bung Ahmad. Ya, kalau Islam kan jelas ya, apa sudut pandangnya jelas. Islam itu sebagai apa nama pandangan hidup ya, sebagai worldview, sebagai akidah. Kemudian orang itu harus terikat kan dengan Islam. Nah, Islam memandang perilaku yang apa namanya menyerupai ya, laki-laki menyerupai wanita gitu. Itu Allah melaknatnya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Ini hadis riwayat Ahmad. Nah, tentu ini dari apa dari laknat Allah ini kemudian tentu ini dosa besar gitu ya. Imam Az-Zahabi menyatakan bahwa perilaku meniru ini dosa besar. Ini kan sekedar meniru.
Mas Anggi. Sekedar meniru, bayangin aja sekedar meniru aja sudah dilaknat dan berdosa besar. Nah, bagaimana dengan perilaku menyimpang yang sudah menjadi apa namanya menjadi perilaku, menjadi karakter pribadi orang, kemudian apa perilaku lanjutannya itu efeknya itu kepada apa namanya penyimpangan seksual, ya kan? Misalnya lesbianisme. Lesbianisme ini kalau kita eh, pelajari ya sebenarnya lesbianisme itu bukan perempuan dengan perempuan, tapi perempuan dengan seorang perempuan yang bertindak sebagai laki-laki gitu. Tapi alat kelaminnya ya perempuan gitu. Begitu juga homoseksual. Jadi di situ ada peran yang dia berperan sebagai suami dan berperan sebagai istri. Itu kan sebenarnya nalurinya seperti itu, fitrahnya seperti itu. Tapi karena itu penyimpangan, maka dari jenis kelaminnya itu laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Disinilah kemudian dilaknat oleh Allah, dilarang oleh Islam gitu. Nah, kemudian kalau kita coba eh, flashback ya, MUI itu pernah mengeluarkan fatwa ya pada tanggal 1 November tahun 97 ya, itu bahwa perilaku waria itu dianggap menyimpang dan karenanya haram hukumnya gitu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah apa namanya melaknat para laki-laki yang menyerupai perempuan itu ya, atau banci gitu ya, itu untuk dikeluarkan dari rumah-rumah mereka. Jadi diusirlah gitu dari rumahnya itu, dari kampungnya itu. Nah, tentu berdasarkan tiga alasan itu, pandangan Islam terhadap perilaku menyimpang ya, ini haram hukumnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu sebenarnya di lapangan itu menimbulkan berbagai kerusakan, berbagai kejahatan gitu ya. Kita sudah banyak yang membaca berita-berita bagaimana perilaku menyimpang seksual ini seringkali menelan kurban gitu ya. Anak-anak bahkan gitu ya. Luar biasa lah. Jadi sudahlah ini diharamkan oleh agama, juga menimbulkan berbagai kerusakan. Itu Mas Anggi. Baik, Bung Ahmad. Dan juga apakah kemudian kegiatan mereka ini LGBT kota waria ini bentuk legalisasi perilaku menyimpang dan juga memang akan disahkan dalam bentuk RKUHP menjadi angin segar untuk kaum LGBT, Bung Ahmad. Eh, Kalau ini memang tentu Bu apa KUHP RKUHP itu tentu tidak berdiri sendiri kalau saya lihat ya. Jadi ini kan sebenarnya ya, LGBT ini sebenarnya sudah menjadi propaganda global itu ya. Indonesia itu hanya membebek atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Tetapi LGBT ini sebenarnya sudah mengglobal ya. Bahkan propagandanya itu bisa lewat politik, lewat bisnis, lewat hukum perundang-undangan. Bisnis kan kita lihat ya, misal kita menolak LGBT ke sosial media itu kan bahkan akun kita bisa di-ban kan, itu kan nampak sekali. Kemudian produk-produk tertentu juga mendukung LGBT gitu kan. Ini sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, induknya itu demokrasi sekuler itu gitu. Jadi selama negeri kita ini kemudian menerapkan demokrasi sekuler, maka kita lihat di RKUHP yang apa di situ kan disebutkan itu ada 627 pasal ya. Di antara pasal itu kan lesbian, biseksual, gay dan transgender itu tidak dimasukkan di dalam delik pidana. Jadi dengan tidak dimasukkan ke delik pidana itu kan sebenarnya batu loncat ya, batu loncat untuk apa namanya pengesahan gitu. Dalam artian perilaku itu dianggap normal. Jadi dianggap normal, bayangkan kalau dianggap normal ya berarti
ketika negeri kita itu apa namanya menerapkan demokrasi sekuler itu doktrin-doktrinnya itu kan tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berekspresi, tentang perlindungan terhadap hak-hak individu. Kan selalu seperti itu, dogmanya itu kan seperti itu. Meskipun di lain sisi Indonesia sendiri selalu mengagung-agungkan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah LGBT itu memenuhi unsur-unsur nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, apakah Tuhan itu memberikan izin terhadap perilaku LGBT, moral, etika, karakter, dan seterusnya. Bukankah itu kata-kata yang begitu indah disuarakan di negeri ini? Tapi paradok, demokrasi itu memang paradok, memang seperti itu dari sononya, gitu. Jadi bingung sendiri kan, kalau kalau menolak nanti dianggapnya tidak pro demokrasi, tidak pro HAM oleh dunia ini. Nah, kalau udah seperti itu, maka tentu menjadi angin segar, menjadi ruang yang luas untuk pengesahan di kemudian hari, bahwa nanti pada ujungnya itu perilaku-perilaku menyimpang itu dianggap sah karena itu akan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana juga terjadi di negeri-negeri demokrasi. Di Amerika sudah ada kan undang-undang yang melindungi perilaku LGBT, lesbianisme, dan seterusnya. Bahkan sekarang gender itu banyak sekali ya, transgender, kemudian apa banyak banget itu ya gender ini itu apa jenis gender ya, jenis gender itu sekarang banyak banget, bukan hanya dua, bukan hanya tiga, lebih dari 10. Ini kan kerusakan ya, sebuah kerusakan yang dilegitimasi oleh demokrasi sekuler ya, melalui apa namanya eh, doktrin hak asasi manusia gitu ya. Dengan hak asasi manusia itu seolah-olah semua perilaku itu kemudian diizinkan, dianggap lumrah, dianggap itu normal gitu. Jadi bukan tidak mungkin di hari-hari kemudian itu Indonesia itu bahkan akan mengesahkan, akan melegalkan, bahkan akan melindungi perilaku-perilaku menyimpang ini. Saya kira itu, Mas Anggi. Ya. Baik, Bung Ahmad, dan terakhir sebagai sistem kehidupan yang mula, bagaimana Islam memberikan perlindungan untuk umat manusia, termasuk melindungi kehormatan, kelahiran, dan nasab manusia, termasuk dari ancaman LGBT, Bung Ahmad. Ya, jadi di dalam Islam itu kan ada maqasidus syariah namanya ya. Ada hukum syariah itu kan ada tujuannya ya, diterapkan di dalam kehidupan manusia oleh Allah itu bukan tanpa tujuan gitu ya. Tujuan yang pertama itu kan menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, ya, menjaga akal, dan termasuk di dalamnya menjaga negara, dan terakhir menjaga keturunan. Nah, khusus menjaga keturunan inilah yang berhubungan dengan LGBT itu. Kayak tadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu kan dalam rangka menjaga keturunan, di mana Islam sudah sangat tegas melarang adanya perilaku banci, perilaku meniru-niru, apalagi homoseksual, apalagi LGBT, berzina, gitu ya. Itu semua betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dianggap sebagai perilaku yang menjijikkan, gitu. Nah, dari situ kan kemudian eh, Islam memberikan satu solusi bagi keberlangsungan keturunan, kan gitu, menjaga keturunan. Keturunan itu kan menjadi sangat penting ya, dengan pernikahan. Nah, pernikahan itu sendiri juga di dalam Islam juga tidak sembarangan, gitu. Ada aturan-aturannya, menikah siapa yang tidak boleh dinikahi, siapa yang boleh dinikahi, gitu ya. Kemudian hubungan laki-laki dan perempuan itu juga aturan-aturannya begitu jelas, tidak boleh bersalwar dan seterusnya. Ini semua sebenarnya Islam itu bahkan melarang untuk mendekati perzinahan. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi zinanya, apalagi LGBT-nya, apalagi lesbianisme gitu ya. Meniru laki-laki, meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki aja sudah tidak diperbolehkan. Bukan hanya perilakunya, bahkan pakaiannya pun tidak boleh.
Kemudian bagaimana anak-anak itu dipisahkan ketika tidur gitu ya. Terus bagaimana seorang perempuan harus menjaga auratnya, menutup auratnya dengan sempurna. Luar biasa ini sistem hidup Islam ini dalam rangka menjaga keturunan. Ini beda sekali dengan di Barat, justru merusak keturunan gitu. Nah, saya kira ini sangat jelas ya di dalam Islam ya bahwa eh, salah satu tujuan syariah Islam itu adalah menjaga keturunan dengan berbagai aturan-aturan yang sangat rinci dan ini sangat bertentangan dengan di Barat di mana Barat itu kalau diikutin justru akan merusak keturunan itu sendiri. Saya kira itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Ahmad untuk penyampaiannya terkait kesempatan pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Ahmad senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.